Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1-9. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Paulus menulis 1 Korintus untuk membahas berbagai masalah di dalam gereja Korintus, termasuk perpecahan, penyimpangan moral, dan kesalahpahaman tentang karunia-karunia rohani dan kebangkitan. Pasal 3 secara khusus membahas masalah perpecahan dengan menekankan perlunya persatuan dan kedewasaan rohani. Paulus bermaksud untuk memperbaiki masalah-masalah ini, memanggil jemaat untuk bersatu dan menjadi dewasa secara rohani. 1 Korintus 3 sangat relevan dalam diskusi tentang kepemimpinan gereja dan sifat gereja yang sejati, yang kontras dengan persepsi tentang korupsi dan struktur hierarkis gereja masa kini. Paulus mulai menyapa jemaat dengan menggunakan sapaan yang biasa dia pakai, adelphoi, saudara-saudaraku. Paulus kemudian membuat pembedaan antara manusia rohani dan manusia jasmani atau manusia duniawi. Paulus menggunakan istilah pneumatikois untuk menyebut manusia rohani dan sarkinois untuk manusia jasmani atau manusia rohani. Sarkinois disejajarkan dengan Nepiois en Christo. Nepiois dari Nepios secara harfiah berarti bayi atau anak yang masih di bawah umur, atau orang yang belum dewasa, atau orang yang berpikiran sederhana. Saat berbicara dengan orang-orang Korintus, Paulus mengatakan bahwa dia berbicara dengan mereka sebagai orang-orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa di dalam Kristus. Menurut Paulus, mereka belum menjadi manusia rohani, melainkan masih menjadi manusia jasmani atau duniawi. Itu artinya, bagi Paulus, orang-orang percaya di Korintus lebih digerakkan oleh keinginan dan perilaku alamiah manusia dan bukan oleh Roh Kudus. Mereka dianggap belum dewasa secara iman. Karena itu, mereka perlu pengajaran-pengajaran rohani dan bimbingan-bimbingan rohani. Padahal Paulus ingin agar mereka bertumbuh dalam iman dan pengertian dan berkembang sesuai tahap-tahap perjalanan iman mereka. Dengan demikian, Paulus sebenarnya mengawali nasihatnya ini dengan kritik sekaligus dorongan agar jemaat memeriksa pertumbuhan rohani mereka. Mereka harus memeriksa apakah mereka mengalami kemajuan dalam iman mereka atau apakah mereka mengalami kemandekan dan menunjukkan perilaku duniawi. Mereka harus memiliki komitmen untuk belajar dan menghidupi ajaran-ajaran Kristus. Karena Paulus menganggap mereka belum dewasa atau masih bayi, maka di ayat 2, secara metaforis Paulus mengatakan bahwa makanan yang dia berikan kepada mereka adalah susu. Aku memberi kamu minum susu. Mereka belum layak untuk diberikan makanan keras. Paulus melanjutkan kritiknya terhadap ketidakdewasaan rohani jemaat Korintus yang sudah disampaikan di ayat sebelumnya. Paulus sebenarnya juga mengungkapkan kekecewaannya karena jemaat Korintus tidak mengalami kemajuan dalam kedewasaan rohani mereka. Meskipun telah menjadi orang percaya untuk waktu yang cukup lama, mereka masih tetap terjebak dalam perilaku yang memperlihatkan bahwa mereka belum dewasa. Jadi Paulus menggunakan kata potizo untuk mengatakan memberi minum susu. Bagi Paulus, mereka masih membutuhkan pengajaran rohani dasar daripada kebenaran teologis yang lebih dalam. Susu, bahasa Yunaninya gala, secara metaforis menggambarkan kebenaran ajaran Kristen yang tidak terlalu sulit. Pengajaran ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang baru percaya atau dilahirkan kembali untuk memelihara iman mereka agar mereka bertumbuh di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Menurut beberapa penafsir, pengajaran itu seperti berita Injil, pertobatan,
dan iman kepada Kristus. Sementara itu, kata broma sebenarnya secara harfiah berarti makanan, bisa menunjuk kepada makanan apapun. Untuk membedakannya dengan susu, maka TBLAI menerjemahkannya dengan makanan keras. Kamu belum dapat makan makanan apapun. Di sini Paulus menggunakan kata edunaste dari dunamai. Dunamai secara harfiah berarti bisa atau mampu atau memiliki kekuatan. Jadi dengan mengatakan upo edunaste, Paulus dengan tegas memperlihatkan bahwa mereka belum memiliki kekuatan atau belum mampu makan broma atau makanan apapun. Mereka hanya bisa minum susu. Karena itu, di bagian akhir ayat 2, Paulus kembali menegaskan bahwa udo eti nun dunaste, saat ini kamu masih belum mampu. Makanan keras ini biasanya diartikan sebagai ajaran atau yang lebih lanjut dan lebih dalam yang diberikan kepada orang percaya yang sudah memiliki tingkat iman atau pemahaman yang lebih dewasa. Dan saat ini orang-orang percaya di Korintus belum bisa diajarkan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran tersebut. Menurut beberapa penafsir, pengajaran-pengajaran tersebut antara lain tentang sifat Allah, misteri kerajaan Allah, dan implikasi dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat Korintus belum siap untuk menerima pengajaran-pengajaran ini karena mereka masih dipengaruhi oleh perilaku dan sikap duniawi. Kondisi rohani mereka menghalangi mereka untuk memahami dan menerapkan pengajaran-pengajaran yang lebih tinggi. Kritik Paulus ini memperlihatkan bahwa orang-orang percaya diharapkan untuk mengalami pertumbuhan rohani, berkembang dari pemahaman dasar ke wawasan teologis yang lebih dalam dan hidup yang lebih menyerupai Kristus. Namun tidak cukup orang percaya hanya memahami ajaran-ajaran yang lebih tinggi secara intelektual, tetapi tidak bisa mengubah perilaku hidup mereka melalui cara mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi mereka dan juga dalam jemaat Kristen dan masyarakat umumnya. Untuk itu penting bagi orang percaya selalu mengoreksi diri mereka dan mengarahkan hidupnya pada keinginan untuk terus belajar, menjadi murid, dan terus bertumbuh dalam iman yang menghidupkan, yang mengubah hidup mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Di ayat 3, Paulus menunjukkan mengapa mereka masih dianggap belum dewasa atau menjadi manusia duniawi atau hidup menurut manusia. Paulus kembali lagi menggunakan kata sarkikoi untuk menggambarkan orang percaya di Korintus sebagai manusia duniawi. Karena sarkikoi dari sarkikos menunjuk kepada sesuatu yang bersifat daging atau duniawi atau bersifat materi. Paulus juga menggunakan kata peripateo untuk mengatakan bahwa orang-orang percaya di Korintus hidup menurut cara manusia atau berjalan menurut manusia, kata antropon peripateite. Menurut Paulus, ciri orang masih memiliki sifat duniawi adalah memiliki sikap iri hati dan suka bertengkar. Selos secara harfiah dalam makna positif berarti semangat atau keinginan yang kuat, tetapi secara negatif bisa berarti persaingan atau kecemburuan. Namun dalam konteks ini, selos berarti persaingan atau cemburu atau dengki atau iri hati. Sementara eris secara harfiah berarti perselisihan atau pertengkaran. Sebagaimana kita tahu, gereja di Korintus dipengaruhi oleh budaya Yunani Romawi di sekitarnya yang mengutamakan hikmat, retorika, dan status sosial. Situasi dan pengaruh kondisi ini menyebabkan perpecahan berdasarkan kesetiaan kepada pemimpin-pemimpin yang berbeda. Nanti dalam bacaan ini kita akan melihat perpecahan karena kesetiaan kepada Paulus dan Apolos. Di ayat 4, Paulus memang menegaskan bahwa membagi-bagi anggota jemaat ke dalam kelompok Paulus dan Apolos adalah cara hidup duniawi. Karena jemaat yang satu tidak boleh dibagi ke dalam kelompok-kelompok menurut para pekabar Injil. Karena semua pekabar Injil juga satu di bawah kuasa Kristus. Mereka juga memberitakan Injil yang satu, yaitu Injil Yesus Kristus. Jadi tidak boleh membagi-bagi jemaat ke dalam kelompok-kelompok menurut para pekabar Injil ini. Pekabar Injil sendiri tidak boleh senang dengan cara-cara semacam ini,
karena ini juga menunjukkan bahwa para pekabar Injil sendiri tidak mendukung kesatuan di dalam Kristus. Pola semacam ini menurut Paulus adalah pola hidup menurut manusia. Padahal Paulus ingin agar orang-orang percaya seperti jemaat di Korintus seharusnya memperlihatkan pola hidup orang-orang yang telah diubah oleh Kristus. Orang percaya harus memperlihatkan tindakan-tindakan yang melampaui perilaku duniawi atau mencerminkan karakter Kristus. Kecemburuan dan pertengkaran jemaat Korintus merupakan tanda bahwa mereka tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Orang-orang yang dewasa dalam iman atau secara rohani harus memperlihatkan persatuan, kerendahan hati, dan kasih, berbeda dengan perpecahan dan persaingan yang terlihat di gereja Korintus. Iri hati dan perselisihan memperlihatkan bahwa tidak ada kesatuan dalam gereja, padahal kesatuan di dalam gereja sangat penting bagi kesaksiannya kepada dunia. Perpecahan dan konflik melemahkan misi dan kesaksian gereja. Agar orang percaya tidak hidup dalam iri hati dan perselisihan atau pertengkaran, maka harus ada kerendahan hati, kasih, dan kesabaran dalam hubungan di dalam gereja. Gereja harus memupuk budaya persatuan dengan menekankan tujuan bersama dan kerjasama daripada perpecahan dan persaingan. Tidak boleh ada semangat partisan dalam gereja. Gereja tidak boleh membagi diri ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada identitas tertentu, baik itu berhubungan dengan tokoh atau pemimpin, budaya, suku, atau identitas pembeda apapun yang dapat menimbulkan perpecahan dalam gereja. Sekalipun tokoh itu memiliki pengaruh dan peran besar dalam gereja, namun mereka tidak boleh membuat jemaat terpecah, dan begitu pula jemaat tidak boleh terpecah karena berpihak kepada tokoh tertentu. Penekanan Paulus di ayat 5 dan 6 penting dalam membangun kesatuan gereja. Semua tokoh itu adalah hamba-hamba Tuhan yang telah diberikan tugasnya masing-masing. Yang paling utama itu adalah Kristus yang telah memberi mereka tugas, bukan hamba itu. Paulus menggunakan kata diakonoi dari diakonos untuk menekankan peran Paulus dan Apolos sebagai hamba atau pelayan atau yang menjalankan tugas dari Yesus Kristus. Bagi Paulus, Apolos dan dia memang berperan dalam pertobatan jemaat Korintus, tetapi mereka adalah hamba atau alat yang dipakai Tuhan. Mereka memang berbeda dalam melakukan tugas atau karya misi sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Paulus mengatakan bahwa ia menanam, Apolos menyiram, namun yang mendatangkan pertumbuhan adalah Tuhan. Paulus menggunakan kata auxano untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan atau peningkatan atau pertambahan atau kemajuan di dalam jemaat itu semuanya adalah karya Tuhan, bukan karya Paulus atau Apolos. Paulus memang yang memberitakan Injil atau yang membawa benih Injil ke Korintus. Melalui dialah orang-orang percaya di Korintus mengenal Kristus. Karya Paulus diteruskan Apolos. Apoloslah yang memelihara dan mengajar orang percaya, membantu mereka bertumbuh dalam iman. Tetapi semua yang mereka lakukan memiliki tujuan yang sama dan merupakan bagian dari rencana Allah. Tidak ada yang harus disombongkan dari setiap karya mereka. Usaha menyombongkan diri adalah sebuah kesia-siaan. Di ayat 7, Paulus memberikan penekanan pada karya Tuhan, bukan karya Paulus atau Apolos. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Ini adalah bentuk kerendahan hati di dalam melaksanakan pekerjaan Allah. Mengidolakan seorang tokoh boleh-boleh saja, tetapi tidak membuat mereka menghargai tokoh yang satu dan mengabaikan tokoh yang lain, dan mengotak-ngotakkan diri menurut tokoh yang mereka idolakan. Ini mengingatkan para pemimpin gereja, khususnya para pelayan, untuk tidak membanggakan diri atas setiap karya pelayanan mereka. Sering kita mendengar ada pelayan yang mengatakan bahwa pada zaman aku, jemaat bertumbuh dengan baik, tetapi pada zaman pendeta yang lain, jemaat kurang bertumbuh. Ada juga yang mengatakan bahwa pada zamannya uang jemaat banyak, tetapi pada zaman pendeta yang lain, uang jemaat banyak berkurang. Sikap-sikap semacam ini
Kalau menjadi sebuah kesombongan, akan juga menjadi kesia-siaan. Jangan pernah seorang pelayan pun menyombongkan diri atas pelayanan yang dilakukannya. Para pemimpin dalam gereja adalah pelayan, bukan figur yang harus diidolakan, apalagi harus ada pengikutnya. Setiap pemimpin gereja harus menyadari peran mereka yang sebenarnya dan mendorong kerendahan hati dan kesatuan di dalam gereja. Para pemimpin gereja diberi tugas yang berbeda oleh Tuhan, tetapi semuanya bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu membangun tubuh Kristus. Hal yang sama juga adalah tidak ada karya pelayanan di komisi yang satu lebih baik dari pelayanan di komisi yang lain. Semua memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun tubuh Kristus dan persekutuan jemaat. Tidak boleh ada pelayan atau komisi favorit atau yang terpenting dalam jemaat. Semua sama-sama penting. Semua pelayan harus memiliki kesadaran bahwa diri mereka sendiri dan juga setiap karya pelayanan mereka bergantung pada kasih karunia Tuhan, bukan pada usaha mereka sendiri. Untuk itu, gereja harus lebih menekankan kerjasama dan saling menghargai di antara para pelayan dan juga semua warga gereja. Dibutuhkan kerendahan hati di antara para pelayan dan semua warga gereja untuk bersikap seperti ini. Pemimpin dan semua warga gereja harus belajar mengakui dan menghargai kontribusi yang beragam dari setiap orang sebagai upaya memperkuat gereja dan memupuk persatuan. Gereja juga harus mendorong semua anggota gereja untuk melayani sesuai dengan karunia mereka, dan ini akan mendorong tubuh Kristus yang sehat dan berfungsi dengan baik. Gereja juga harus mengingatkan semua pelayan dan warga gereja untuk memiliki sikap ketergantungan pada Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan rohaninya. Doa, pengajaran, dan pemuridan haruslah mengarah kepada Allah sebagai sumber pertumbuhan. Di ayat 7, dengan mengatakan yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan, Paulus meminimalkan pentingnya peran individu dalam menanam dan menyiram yang merupakan metafora untuk penginjilan di awal dan pengajaran atau pembinaan selanjutnya. Untuk menekankan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan oleh Allah. Paulus menggarisbawahi kedaulatan Allah dan kuasa ilahi di balik pertumbuhan dan perkembangan rohani. Usaha manusia memang diperlukan, tetapi tidak cukup tanpa campur tangan Allah. Karena itu, di ayat 8 Paulus kembali menegaskan bahwa baik yang menanam maupun yang menyiram itu sama. Paulus menggunakan kata heis yang bisa berarti satu atau sama. Mereka satu atau sama karena mereka bekerja untuk tujuan yang sama dan untuk tujuan yang sama. Mereka juga satu di dalam Tuhan. Konsep kesatuan inilah yang sering Paulus gambarkan dengan menggunakan metafora tubuh. Pekerjaan mereka saling melengkapi dan bukannya bersaing. Di ayat 9, Paulus kembali menekankan kesatuan mereka dengan mengatakan bahwa kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Paulus menggunakan kata synergoi dari synergos yang berarti rekan kerja atau sesama pekerja. Itu artinya harus ada kemitraan dan kebersamaan serta saling menghargai dalam mengerjakan misi Allah. Ini adalah tantangan bagi gereja yang memiliki pendeta atau pelayan lebih dari satu. Tanggung jawab sebagai pimpinan jemaat atau ketua majelis jemaat misalnya, tidak boleh membuat seorang pendeta atau pelayan merasa lebih penting dari pendeta jemaat biasa. Seorang pimpinan jemaat tidak boleh melihat dirinya jauh lebih penting dan harus lebih dihargai dibanding pendeta jemaat. Keduanya harus saling menghargai dan menganggap mereka setara karena mereka melakukan misi Allah yang sama. Jemaat digambarkan Paulus sebagai georgion dan oikodome. Georgion berarti ladang yang digarap atau tempat untuk melakukan budidaya atau bisa juga berarti peternakan. Sementara oikodome berarti bangunan yang berfungsi sebagai rumah. Oikodome juga kadang diartikan sebagai rumah yang cocok untuk tempat Allah berdiam. Karena baik georgion maupun oikodome dihubungkan dengan karya Allah, maka para pelayan tidak bisa bertindak sesukanya atau hanya untuk dirinya sendiri. Keduanya memberi gagasan
tentang pertumbuhan, pengembangan, dan pembangunan yang semuanya diarahkan dan diberdayakan oleh dan untuk Allah. Paulus kemudian di ayat 8 mengatakan bahwa masing-masing pekerja juga akan menerima upahnya dari mistos, sesuai dengan jerih payahnya. Mistos bisa berarti upah, gaji, atau hadiah, atau imbalan. Itu artinya, bagi Tuhan, pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Paulus di sini memperkenalkan gagasan tentang upah ilahi yang didasarkan pada kesetiaan dan kualitas pekerjaan setiap orang, bukan pada hasil yang terlihat. Hal ini mendorong ketekunan dan pelayanan yang setia di antara orang-orang percaya, khususnya para pelayan. Paulus juga ingin memperlihatkan bahwa setiap kontribusi orang percaya, apapun bentuknya, sangat berharga dan akan dihargai oleh Tuhan. Dengan demikian, setiap pelayan harus mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap tugas pelayanannya. Dalam perjalanan iman kita, sangat penting untuk mengingat bahwa pertumbuhan rohani dan kesatuan komunitas kita berakar pada karya Allah di antara kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, mendorong mereka untuk bergerak melampaui perpecahan dan sifat-sifat manusia atau dunia. Dia mengingatkan kita bahwa para pemimpin seperti Paulus dan Apolos hanyalah hamba-hamba Allah yang melalui mereka kita percaya. Mereka masing-masing hanya memenuhi peran yang diberikan Tuhan. Paulus menanam benih Injil, Apolos menyiraminya, tetapi Tuhanlah yang membuatnya bertumbuh. Hal ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita semua memiliki peran penting, pada akhirnya Tuhanlah yang membawa pertumbuhan dan kedewasaan. Janganlah kita terpecah belah karena kesetiaan kepada pemimpin manusia, tetapi bersatulah dalam tujuan kita untuk melayani Tuhan. Sebagai rekan kerja dalam pelayanan Tuhan, kita adalah ladangnya, bangunannya. Untuk itu marilah kita semua hidup dalam kerendahan hati, persatuan, dan ketergantungan kepada Tuhan dengan menyadari bahwa usaha kita adalah bagian dari rancangannya yang agung. Masing-masing kita akan diberi upah sesuai dengan jerih payah kita. Maka marilah kita bekerja dengan setia karena kita tahu bahwa upah kita yang sejati berasal dari Tuhan. Dan ingatlah bahwa di dalam Tuhan, semua jerih payahmu tidak akan sia-sia. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.